Jadi marilah dalam aktivitas kita bisa kita mengaji melalui renungan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Imam Qutbul Irsyad wa Qutbul Ibad wal Bilad Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Sampailah kita tentang fadilatul umur fi taatillah. Panjang umur di dalam taat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ajama an-naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fi dharain amin. Wa qala radhiyallahu ankum wa amma tulul umri fi ta'atillahi fa huwa mahbubun wa matlubun. Liqalihi alaihi salatu wassalam khairukum man qala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Wa kullama kana al-umru atwala min ta'atillahi kanatil hasanatu aktsara wad darajatu arfa'a. Wa amma duluhu fi ghairi ta'atillahi fa bala'un wa syarrun takthuru as-sayyi'atu wa tatadha'afu al-khati'atu. Wa man za'ama minan nasi annahu yuhibbu tulal baqa'i fid dunya yastakthira min al-a'mal as-salihati al-muqarribati ila Allah ta'ala fa in kana ma'a dhalika harisan 'alayha wa mushammiran fiha wa mujaniban lima yashghalu anha min umuri dunya wa huwa bis-sadiqina ashbah wa in kana mutakasilan anha wa musawwifan fiha 'anil a'mal as-salihata wa huwa minal kadhibina al-muta'allilina bima la yughni anhu li'anna man ahabba an yabqa li ajli shay'in wajada fi ghayatil hirsi 'ala dhalika ash-shay'i makhafata an yafuta wa yuhala bainahu wa bainahu siyama wal 'amalu salihu la yumkinu illa fid dunya wa la yutasawwaru wujuduhu fi ghayriha al-battata li'anna al-akhirata daru jaza'in wa laysat bidari 'amalin. Fatafakir fi dhalika jiddan asallahu an yanfa'aka bihi wasta'in billahi wasbir wajtahid washammir wabadir bil a'mal salihati min qabli an la tajida ilaiha sabila waqtani fushatal mahali fushatal mahali min qabli an yabja'aka al-ajal fa innaka waradun lil afat wa hadafun mansubun li sihamil maniyat wa innama ra'su malika alladhi yumkinuka an tastahya bihi min Allah sa'adatul abad hadal umur wa iyyaka an tunfiqa awqatihi wa ayyamahu wa sa'atihi wa anfasahu fima la khaira fihi wa la manfa'ata wa yatulu tahassuruka wa ya'dhumu asabuka ba'da al-mauti idza arafta qadra al-fa'iti wa tahaqqaqtahu wallahu a'lam. Alhamdulillah, ini baru telah kita simak bersama-sama tabarukan qiraatul kitab. Mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaika al-muqarrabun dan ulama as-salihun. Sampailah kita pada nasihat dari Qutbul Irsyad wa Qutbul Ibad wal Bilad Habib Abdullah bin Al-Haddad tentang tulul umur fi taatillah. Diberi panjang umur dalam taat kehadirat Allah. Mudah-mudahan kita semuanya panjangkan umur di taatillah wa rasulih. Amin ya rabbal. Berkata Habib Abdullah bin Haddad tentang fadilah orang yang umurnya panjang. Wa amma tulul umur fi taatillah wa huwa mahbubun wa matlub. Adapun umur yang panjang dalam taat kehadirat Allah itu adalah sesuatu perkara yang sangat dicintai, ya, sangat disukai oleh kita semua umat manusia, wa matlub dan dituntut, ya. Kita ingin minta sama Allah dipanjangkan umur dalam taat, ya. Jangan sampai kebalikannya, panjang umur dalam maksiat. Naudzubillah. Kalau orang banyak maksiat mendingan pendek umur, ya kan? Kenapa? Kalau dia pendek umur sisanya nggak banyak, ya. Kalau dia panjang umur sisanya banyak dalam maksiat. Naudzubillah. Diqalihi alaihi salatu wassalam, dikarenakan sabda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi pernah bersabda, khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian orang yang umurnya panjang lalu amalnya baik. Umurnya panjang amalnya baik. Otomatis kalau umurnya panjang amalnya baik berarti banyak kebaikannya. Nah, kita minta seperti itu, boleh. Allahumma tawbil a'marana fi ta'atik wa mardatik. Wa kullama kana al-umru atwala fi ta'atillah kanatil hasanatu akthar. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan
Kata apabila umur tadi itu dihabiskan, kan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin panjang dalam taat kehadirat Allah, maka kanatil hasanatu aktsar, semakin banyak kebaikan yang dia peroleh. Kanatil hasanat, kebaikan, karena setiap hari ada lagi, tambah lagi. Sebagaimana ulama-ulama dulu bilang, demi Allah, kalau di dunia ini bukan karena amal soleh kita dituntut bangun malam, ngaji, zikir, kumpul sama ulama, itu kan amal soleh semua. Anda nggak pengen panjang-panjang umur di dunia. Kalau nggak ada yang namanya tahajud, kumpul, ngaji, zikir, amal soleh, nggak pengen panjang. Kenapa? Menyesalnya mereka itu sedihnya meninggal dunia karena apa? Meninggalkan amal itu. Yang amalnya tadi itu mesti diraih, jadi nggak dapat. Tapi karena dia semakin dekat sama Allah, udah nggak ada kerugian buat orang-orang yang selalu taat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa darajatu arfa. Semakin umur itu semakin panjang, maka derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Ya. Rofi tinggi, derajatnya semakin tinggi. Ya, semakin banyak amal, semakin banyak lagi pahala. Nah, itulah Habib Abdurrahman bin Said yang di Asal Baris itu didoain sama Habib Soleh. Kasar, nanti kau kasih apa dikasih Allah panjang umur dan amalku banyak, subhanallah. Nah, ini barokah. Dan berkali orang-orang soleh terkabul sampai sekarang 98, kayak sehat, masuk ke hadramu pulang ke. Ya kan, mudah-mudahan kita bisa juga sampai jamu panjang umur fi taatillah. Wa amma tulu fi ghairi taatillah, kalau seandainya umurnya panjang bukan pada taat sama Allah, fi ghairi taatillah fa bala'ul wa syarrun, maka itu merupakan bala, malapetaka, ya, syar, naudzubillah, keburukan. Umur panjang tapi buruk amalnya, naudzubillah. Ada orang umur 70 bab hadas aja nggak tahu. Nanti besar nggak tuh? Emang maaf, ini mandi itu ada besar atau kecil ya? Masya Allah. Ini nanya bercanda nih loh. Iya. Emang Pak Haji udah punya anak berapa? Cucu saya sudah 17. Masya Allah. Ini umur 70, belum tahu bab hadasnya apa. Habis umurnya sia-sia. Gak tahu apa sayang. Umur dihabiskan dalam hal-hal yang bukan taat sama Allah. Dakturus sayiat, akhirnya memperbanyak keburukan, banyak maksiatnya, banyak apa kelalaiannya, kealpaannya. Wa tataba'ul khati'at, semakin berlipat ganda dosa-dosanya. Kalau sudah umurnya panjang, udah gitu tindak tanduknya bukan tambah taat, tapi tambah maksiat. Tapi kata pepatah, tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Ya, kalau makin jadi taat sih enaknya enggak. Kalau jadi gak beres, kamu sembilan menjadi. Nah ini. Wa man za'ama minan nasi annahu yuhibbu tulal baqa. Barang siapa orang yang selalu menuntut, ya, yang selalu berharap antara manusia ayyuhibba tulal baqa, supaya dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, ya, di dunia, ya. Ingin tetap hidup di dunia, tapi tujuannya pengennya dia tadi itu liyastaktsira minal a'mal shalihah, pengen panjang untuk banyak beramal soleh. Tujuannya minta Allah kasih panjang umur saya biar banyak amal, bangun ini ngasih orang ini, pokoknya amal soleh aja yang pengen dia lakukan. Al-muqarribata, ya, al-muqarribati ila Allah Ta'ala, amal-amal soleh yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Harapannya dia inginnya panjang umur untuk memperbanyak amal soleh yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Fa in kana ma'a dzalika harisan 'alaiha, kalau itu memang benar-benar ada pada dirinya, terus udah gitu harisan 'alaiha, dia benar-benar mencari, berkeinginan, berupaya untuk beramal soleh di dalam umur tadi, enggak disia-siain. Mumpung sehat ngaji, mumpung kuat akan berbuat. Begitu juga mumpung kaya bersedekah, mumpung dia dalam keadaan punya peluang waktu, nggak dihabiskan tuh waktu kecuali bi taatillah wa rasulih. Waktu yang kayak gini-gini, masya Allah. Seperti Habib Abdullah bin Husain Thahir, waktunya nggak ada kecuali zikrullah, amal soleh, nuntut ilmu, amar ma'ruf, nahi munkar, silaturahim, masya Allah. Sampai katanya dikasih hadiah jam, itu jam kalau tiap hari mesti diputer. Begitu dia tuh kok mati, maaf lupa ngasih tahu, mestinya diputer biar nggak mati gitu. Jadi tiap hari kerjaan muter ini. Ya iya. Maaf ya, Anda kembali ke jam ini. Kenapa? Anda nggak punya waktu buat muter jam. Ini berapa menit sih, berapa detik muter? Kira-kira saya mentok udah. Nggak ada waktunya udah. Kok bisa sih, Beb? Ada waktu cuma begitu doang. Nggak ada waktu. Anda tuh belum ada lagi baca dikir-dikir yang harian, belum amal-amal. Wah,
Tapi meninggalnya sih, subhanallah, orang yang selalu ingat sama Allah, meninggalnya dalam kondisi gitu, banyak zikir. Meninggalnya dibisikin sama Rasulullah ngomong la ilaha illallah, langsung kaget. Apa maksud kamu suruh baca la ilaha illallah? Iya, Beb. Anu kenapa ini lagi sakarat? Enggak usah ngingetin lagi la ilaha illallah. Dari ujung rambut ke atas sampai kaki, ada semua bulu-bulu, daging, kulit, urat-urat, semuanya udah nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu sekarang orang-orang yang nengok anak sama sekarang ini, nengok anak sekarang lagi akhir aja nih, tolong yang di luar-luar itu, jangan pada ngobrol sendiri masing-masing. Suruh baca semua la ilaha illallah bareng-bareng, ayo. Afdhalu dzikri fa'alamannahu. Akhirnya semua, siapa? Ayo loh, dari dalam semua ngomong. Kita siapa ini? Udah meninggal baca. Habib Abdullah bin Usman Tohir yang nyuruh baca la ilaha illallah. Itu yang mau meninggal ngingetin yang hidup, bayangin Pak. Ada nggak sekarang orang mau meninggal gitu? Ini banyak mau meninggal dibisikin aja nggak bisa ngomong aja. Ini yang sudah meninggal ngingetin semuanya, semua akhirnya meninggal dalam keadaan syahadah. Ya itu orang yang waktunya habis karena Allah, begitu juga kembalinya dalam keadaan ingat Allah. Nah, mudah-mudahan kita kayak gitu juga, amin. Fa in kana ma'a dzalika harisan 'alaiha, kalau betul-betul ya kan keinginannya panjang umur di dunia itu harisan 'alaiha, berharap berkeinginan untuk amal solehnya, wa musyammiran fiha, dan semangat. Musyammir itu selalu siap sedia dalam amal soleh, siap. Enggak ada pakai entar dulu, anu masih ini masih ini. Kan banyak orang tuh kalau diajak kebalikan ada apa? Alasannya itu macam-macam. 1000 alasan. Masih ada urusan nanti aja. Akhirnya ketemu. Ya kan? Itu salah satu tipu musnahnya setan. Kalau nggak bisa mempengaruhi orang ini untuk tidak berbuat baik, katanya setan, ya udah kamu ngaji aja nggak apa-apa, tapi jangan sekarang, besok aja. Begitu. Ya kan? Besok itu lagi. Udah, besok aja sampai mati kagak ngaji, naudzubillah. Begitu juga sedekah. Dibilang kita aja sampai mati enggak sedekah, naudzubillah. Akhirnya penyesalan yang didapat, naudzubillah. Kalau orang pengen panjang umur dengan harapan wa mujaniban lima yashghalu anha min umuri dunya, menjauhi apa-apa saja yang membuat dirinya sibuk urusan dunia yang melupakan akhirat. Nah, tujuan kayak gini bahwa biswadiqina asbah. Maka orang kayak gini ini bisa dikategorikan mirip golongan orang yang benar. Asbah, lebih menyerupai ulama-ulama wali-wali Allah. Menyerupai karena apa? Amalannya kayak gitu. Walaupun nggak seperti wali, minimal apa? Seperti wali. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang nggak bisa seperti mereka, paling tidak menyerupai amalan mereka, maka nanti digolongkan bersama mereka. Jadi, kita ini derajatnya rendah, tapi gara-gara kita ngikutin tarikat orang tua kita, maka nanti di akhirat dikumpulkan di kumpulan mereka, maka derajat tinggi mereka. Kita berada juga di tempat derajat yang tinggi, menyerupai, boleh. Ya. Makanya orang itu kalau doa nggak bisa nangis, udah ya pura-pura kayak seolah-olah nangis, gitu. Menyerupai nangis. Maka gara-gara dia menyerupai disamakan seperti yang nangis beneran. Nah, gitu. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa ngambil manfaatnya. Wa in kana mutakasilan anha wa musawwifan fiha, kalau dia malas-malas dalam umurnya yang panjang tadi udah gitu, musawwifan, menunda-nunda urusan kebaikan. A'ni al-amal shalihah, yang saya maksud adalah amal soleh yang ditunda-tunda, bahwa minal kadhibin. Orang kayak gini orang yang pembohong, bilang cinta sama Allah, cinta sama Rasul, tapi urusan amal-amal soleh entar-entaran, malas-malasan. Ya kan? Udah gitu al-muta'allilina la yughni anhu, orang yang selalu banyak alasan yang enggak ada faedahnya, alasan kayak gitu, enggak ada manfaatnya, la yughni anhu. Ya, enggak dibutuhin sama Allah. Apanya alasan begini? Padahal itu keberuntungan buat dirinya, tapi mikir-mikir yang banyak cuman buat kumpul-kumpulan aja, mati sedikit pun nggak dibawa. Naudzubillah. Nah, itu yang dipikirin orang itu di dunia untuk berbekal ya. Makanya kata Imam Abdullah bin Abbas, Innallaha ja'alan nas, Allah itu menjadikan manusia yang di dunia ala thalathati ajza, terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang pertama juz'un lil mu'min, bagian buat orang mukmin. Yang kedua juz'un lil munafiq, bagian orang munafik. Yang ketiga wajuzun lil kafir, bagian orang kafir. Kalau bagian orang mukmin di dunia apa? Wal mukmin di dunia mutazawwid. Orang mukmin itu di dunia kerjaannya apa? Ya tazawwad, banyak mengumpulkan bekal buat hari kepulangannya.
Jadi nggak disia-siain hidupnya untuk amal soleh terusan dikejar. Itu bagiannya orang mukmin, tujuannya nyarinya di situ. Tapi buat orang munafik apa bagiannya di dunia? Wal munafik yatazayyan, cuma cari apa? Popularitas, sebutan nama, apa? Ingin dipuji, riya, sum'ah, ujub, takabur, doanya doang kelihatannya ngaji. Padahal hatinya bukan karena Allah. Naudzubillah, itu orang munafik. Kalau bilang cinta sama Allah, dia ajak lari. Bila pengen dapat pahala, begitu ditawarin nggak mau. Itu munafik namanya. Pengen masuk surga, jadi jalan menuju surga, pikir 1000 kali. Naudzubillah, munafik. Nah, buat orang kafir apa bagiannya orang kafir di dunia? Wal kafiru, orang kafir itu hidupnya di dunia bagian cuma apa? Ya tamatta, cuma ingin apa? Bersenang-senang aja, senang-senang aja. Oh bahagia, ngabisin waktunya itu koyak-koyak. Naudzubillah. Padahal dunia ini buat orang mukmin sijnun, ya penjara. Tapi buat orang kafir surga. Nah surga pengen enak-enak dulu kan. Naudzubillah. Jadikan di dunia kita ini bekal buat menghantarkan kita menuju kenikmatan yang naimul abad, yang kekal selama-lamanya. Wa huwa minal kadhibin al-muta'allina bima la yughni anhu. Lianna man ahabba an yabqa li ajli syai'in wajada fi ghayatil hirsi ala dhalika syai'. Jadi kalau orang itu, kata Habib Abdul Haddad, betul-betul cinta kepada sesuatu, ya, cinta pengen panjang umur, cinta pengen dia itu dapatkan yang namanya surga, pasti dia berupaya dengan sekuat tenaganya, dengan puncak keinginannya untuk meraih tadi apa yang dicintainya, ya kan? Kita ingin panjang umur, pasti kita kan berharap apa yang ada manfaat dari umur tadi itu, cari pahala, cari zikir, cari untuk hal-hal yang sia-sia. Naudzubillah. Akhafata ayyafutahu wa yuhala bainahu wa bainahu. Kalau orang pengen mendapatkan sesuatu yang dia ingini, tentunya dia khawatir kalau sesuatu tadi yang diingininya tadi itu terlewat atasnya dan terhalang atasnya. Pasti dia nggak mau. Anak pengen ini dihalang-halangi, nggak suka. Ya. Pengen masuk surga dihalang-halangi, dia nggak mau. Ya kan? Dia pasti lawan tadi. Siyama wal amal soleh la yumkinu illa bid dunya. Terutama kata Habib Abdul Haddad tentang amal soleh ini nggak bisa didapat kecuali cuma di dunia. Nanti kalau kita mati sudah nggak ada lagi, udah ngaji gini nggak butuh deh. Nanti mau ngaji ini kuburan bukan tempat ngaji. Ini sudah tempatnya orang dibalas pahalanya, bukan apa beramal dari amalnya. Apa kata Sayyidina Ali, ad-dunya daru amalin la jazaa'a fiha wal akhiratu daru jazaa'in la amala fiha. Fabadir ya bidarin katanya alladhi fiha al-amal la jazaa'a fiha ila darin alladhi fihi amal la jazaa'a fiha. Katanya ulama, di dunia ini tempat kita beramal, di sini belum dibalas dengan balasan yang sempurna, belum, nanti bisa dibalas. Tapi di akhirat tempat orang itu dibalas amalnya, yang di sana nggak ada amal. Oleh karena itu saat kau masih hidup di dunia, gunakan amalmu untuk meraih pahala di akhirat nanti, yang di sana udah nggak butuh lagi amal. Ya, nah, ini kita kadang-kadang kebalik, di akhirat mau ngaji, mau amal, mau sedekah, kira apa pahala mau cari di dunia, gimana coba? Nggak bisa, dunia bukan tempatnya balasan. Maka Habib Abdullah Haddad bilang apa? Di dunia ini apa? Wala yutasawwar la yumkinu illa fid dunya. Amal soleh itu cuma ada di dunia, enggak mungkin dia dapati kecuali di dunia. Wala yutasawwar wujuduhu bi ghairiha albatta. Bahkan terbayang aja pahala yang besar seperti surga di dunia itu belum dia dapat, belum bisa. Itu bayangan manusia cuma kecil, gini-gini kecil, belum bisa dibayangin surga. Nabi bilang surga itu mala'in ra'a wala udhun sami'an wala khatar ala qalbi bashar. Dilintas di hati begini belum, enggak bisa berbayang-bayang. Nanti bisa langsung melihat ngerasain, enggak usah bayang langsung. Ya, karena di sini dikatakan albat tak sama sekali. Di dunia bukan tempatnya balasan, nanti di sana. Di andal akhirat, karena akhirat itu darul jazain, tempat di mana kita dibalas, walaisa bidari amal, bukan tempat kita beramal. Waktu fakir, maka renungkanlah bidzalika jiddan, yang demikian itu sangat kita mesti renungin benar-benar ya. Asallahu ayyan fa'aka bihi, semoga Allah memberikan manfaat di saat kita merenungkan lalu mengambil manfaatnya tadi. Wasta'in billahi wasbir, dalam beramal suruh minta sama Allah pertolongan, karena kita nggak bisa beramal kalau nggak pertolongan Allah. Makanya ulama-ulama dulu kalau mau ngaji bilang apa? Allahumma a'inna
ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kalau sudah ditolong sama Allah, banyak syukur, cakep amal solehnya. Amal solehnya pasti dah. Mau kerja, mau apa saja bilang doa itu. Nanti semua amal yang kita lakukan akan kembali kepada ketaatan sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi disuruh minta ya Pak, wasta'in billah wasbir dan sabar ya. Menghadapi dunia ini problemanya banyak. Kadang pengen gini ada halangannya, pengen cepat ada ya mesti sabar. Orang sabar itu selalu bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Wajitahid bersama, tapi disuruh kita bersungguh-sungguh, bersemangat, ya, jangan loyo. Endor, mengantuk sih ngaji subuh lagi apalagi ya kan, bawahnya rasanya kayak mau ngambil bantal gitu. Rasanya udah kita mau cobaannya. Semakin kita ini berat dalam beramal, semakin besar pahala. Wabadir bil amal soleh, bersegera dengan amal-amal soleh, disuruh segera ya. Jangan nunda-nunda. Min qabli an la tajida ilaiha sabila. Sebelum nanti kita nggak punya jalan buat gini-gini. Saat kita masih punya kuat, ambil kesempatan ini. Nanti kalau udah sakit nggak bisa. Ya kan? Saat kita sehat, ambil kesehatan sebelum kita sakit. Saat kita ini kaya, ambil sebelum miskin. Ya. Saat kita punya pola waktu, ambil sebelum nggak punya waktu. Nah, sebelum nanti nggak ada jalannya begini. Nah, kalau kita dalam kondisi udah tua, udah nggak bisa lagi jalan kaki, udah susah segala macam, Allah sudah kasih pahala seperti sehatnya kita hari ini. Walaupun dia cuma berbaring di tempat tidurnya di rumah, ya kan? Maka Allah kasih setiap saatnya seperti ngajinya kita semua. Nah, gara-gara apa? Sehatnya digunakan dalam ketaatan. Waktu ini fushatal mahal, gunakan kesempatan ya waktu. Min qabli ayyaja'akal ajal, sebelum datangnya ajal kita nih. Sebelum dia dikejutkan ajal itu datangnya apa? Tiba-tiba. Gak pakai nanya. Nanti saya mau datang 15 hari lagi ya. Gak ada ngomong. Tiba-tiba mati. Meninggal. Saya enak ngaji meninggal ya kan. Kalau maksiat meninggal gimana? Naudzubillah. Nah, itu makanya ajal itu datangnya tiba-tiba. Disuruh minta sama Nabi, Allahumma inna nas'aluka apa hadir? Kebaikan yang sifatnya itu mendadak. Tadi meninggal tapi mendadak, yang meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Kan? Naudzubillah, dan berlindung dari sesuatu yang apa? Yang mendadak dari keburukan. Naudzubillah min dzalik. Waqtanya fushatal mahal min qabli ayyaja'akal ajal. Fa innaka gharadun lil afat. Karena kita manusia ini dijadikan, kata ulama pun, tujuan buat datangnya malapetaka itu bakal menimpa kita terus. Warad itu seperti apa ya? Bulan-bulanan yang bakal dijadikan tujuannya untuk kita diserang gitu. Kita ini nggak bakal luput dari yang namanya al-maut, bakal samperin kita. Ini cuma belum kena aja gitu. Kita sebenarnya mau disamper terus, mau dicabut. Dulu Habib Zain waktu lagi ngaji gini, tiba-tiba ada cicak ngejar laron. Subhanallah. Kenapa? So kita ini kayak laron nih, lari ke sana kemari ke sana. Nah, malaikat Israel itu kayak cicak, ya kan? Ngejar terus kita, ya kan? Pas kita mau diangkat, belum waktunya sih, belum kena. Ya, tiap hari itu 17 kali datang ke rumah kita. Setiap hari 17 kali katanya malaikat Israel itu datang ke rumah kita. Ngeliatin apa? Udah sampai belum ajalnya, rezekinya udah habis belum? Kalau masih belum, balik lagi. Ya untungnya sih masih belum kelihatan ya. Kalau kelihatan gimana dong? Ya kalau kelihatan sih ahlan masalahnya Pak, enak ya, bisa kenalan. Ini kalau orang yang baik sih enak, kalau enggak serem datang manusia. Tapi di situ tuh memberikan pelajaran buat kita aja. Begitu umurnya tak dimakannya. Kalau waktunya tak kena, kalau belum waktunya terbang sama. Sebenarnya kita ini waradul apa? Jadi tujuannya buat kita ini dapetin tadi itu apa, ajal kita. Udah gitu, wahajabul mansubun lisyihamil maniyah. Katanya Khalifatul Had, kamu itu semuanya kita umat manusia ini bagikan hadap, apa tuh, sasaran buat yang namanya yang dipasang tuh, kayak apa yang buat ada panah di tangkepin, apa namanya sasarannya, busur kan buat yang ininya, yang bulatnya itu loh, target sasarannya busur buat nancep ke situ. Kita ini selalu jadi sasarannya buat mati itu, buat nyamperin kita. Makanya kita mesti siap-siap. Saat dia datang ke kita, kita sudah bawa amal yang banyak. Wa inna ma rasulika alladhi yumkinuka an tastaja bihi min Allah sa'adatul abad hadal umur. Sesungguhnya modal dasar yang paling besar yang memungkinkan kamu membeli ya kebahagiaan yang kekal itu hanya umurmu.
modal besar. Makanya umur itu raksumali, ya kan? Wahia wusuluka ila na'imil abad. Umur yang dikasih Allah bagaikan modal yang bisa menghantarkan kita menuju nikmat yang kekal abadi. Gunakan dalam ketaatan. Semakin banyak umur, makin banyak, semakin banyak kita dapatin pahala dan surga yang nikmat. Ada umur. Fa'iyaka antudbiqa awqatihi, maka hati-hati atasmu, waspada atasmu menghabiskan waktumu, kau nafkahkan di tempat-tempat yang gak ada manfaat. Ya kan? Wa ayyamahu, hati-hati kau habiskan hari-harimu, wa sa'atihi, dan saat-saat waktu-waktumu, wa anfasaka, nafas-nafasmu, fima la khaira fi, di tempat yang gak ada baiknya. Hati-hati. Nafas ini jauharatun nafisah, satu nafas. Kalau pas kita nafas kita, matinya ngomong la ilaha illallah, surga ini. Satu nafas, ya kan? Gimana kalau kita tiap hari nafas la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya di tauhid itu jalalah. Habib Umar saya bilang, siapa yang ngamalkan ini, saya jamin dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jadi itu dia nggak main-main ngomongnya, cuma benar. Siapa harus mengucap la ilaha illallah, akhirnya pasti tanya. Dan ditinggalin di subuh sama sore. Ya, kalau orang tua kita itu asar sama subuh baca dia, ya kan? Zikrul jalalah, zikr tauhid. Alhamdulillah. La khaira fihi wa la manfaat. Hati-hati waktu, hari, bahkan napas dihabiskan di tempat yang gak ada manfaat dan gak ada kebaikan. Waya dulu tahassuruh nasna. Nanti kau akan panjang penyesalanmu, waya dulu asabuk, dan akan besar, semakin besar apa kedukaanmu naudzubillah ba'dal maut, setelah wafatmu. Idza arafta qadral ba'id, kalau kau tahu kadarnya waktu yang dilewatkan. Kalau kita betul-betul tahu kadarnya waktu yang dilewatkan, kita nggak bakal nyanyi itu waktu di tempat-tempat yang gak ada manfaat. Wa tahaqqaq, tahu kalau kau betul-betul memastikan itu waktu benar-benar berharga, kau nggak bakal sia-siain. Mudah-mudahan nanti dari sedikit ini bermanfaat, kita bisa ambil ilmu dan kita bisa amalkan. Kita doain buat semua para tua kita, guru kita, baik kita yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan iman Islamnya, dan kuatkan dari amal-amal soleh buat kita yang nantinya baik niat hadiah kita makbulah dan dalam Al-Fatihah.